Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Benmur Consulting ya. Kali ini kita mau diskusi atau menyampaikan atau sharing lah ya mengenai bagaimana cara memvalidasi suatu ide bisnis. Nah, caranya ini cukup singkat, jadi ada beberapa tahapan, tapi ini bisa dilakukan dengan cepat. Jadi nanti ketika Anda memiliki ide bisnis dan ketika Anda coba lakukan validasi dengan cara ini, Anda akan bisa mengetahui apakah ide itu layak untuk diteruskan atau tidak, ya. Nah, sebelum masuk ke materi dari video ini, kita sampaikan bahwa Benmur Consulting punya FB page, ya. Anda bisa lihat dan follow di sana. Kemudian Anda juga bisa follow IG kami di @benmur.consulting, atau Anda kalau mau diskusi atau konsultasi lebih lanjut, Anda bisa klik pada link terkait dengan Benmur Consulting. Sudah kita siapkan di layar Anda, atau mungkin nanti di deskripsi kita juga akan tampilkan. Nah, kemudian kita mau disclaimer dulu bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi saja dan berbagi pengalaman. Ya, ini bukan nasihat hukum dan bisa jadi isi dari video ini telah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang. Ya, karena bisnis sifatnya sangat dinamis, sangat volatile, bisa berubah kapan saja, maka konsep-konsep atau teori-teori tentang bisnis perlu dilakukan kalibrasi atau perubahan-perubahan. Ya, nah itu disclaimer yang kami sampaikan. Sekarang kita masuk kepada materinya. Ya, nah, bagaimana cara memvalidasi suatu ide bisnis sehingga kita tahu apakah ide bisnis yang kita miliki itu sudah oke, sudah layak, sudah bisa diteruskan atau tidak. Nah, kalau pada video yang lalu kita sudah berbicara mengenai memulai suatu bisnis, yaitu kita mulai dari bagaimana kita menentukan siapa yang akan kita sasar atau siapa yang akan kita layani, maka kali ini setelah kita tahu segmen atau target yang akan kita layani, customer yang akan kita layani, kita harus memunculkan suatu ide bisnis. Nah, ketika ide bisnis itu sudah muncul, mungkin tidak hanya satu ide bisnis, ada 2, 3, dan seterusnya. Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana kita akan memvalidasi ide bisnis itu. Nah, salah satu cara memvalidasi ide bisnis, ada banyak metode, tapi ini adalah salah satu cara yang paling simpel, yaitu dengan menggunakan 3 pertanyaan berikut ini. Ya. Yang pertama, pertanyaan tentang desirability. Do people want it? Artinya, apakah dengan ide ini orang-orang akan menyukainya atau ingin memilikinya jika itu adalah suatu produk atau jasa? Orang akan menggunakannya. Artinya, ketika ada ketertarikan dari customer, terutama target market kita, untuk membeli produk kita atau untuk menggunakan jasa kita, maka itu sudah menjadi salah satu checklist oke bahwa ide ini valid. Seperti itu. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah viability. Nah, dengan adanya contoh kita menjual produk, kemudian target market kita juga merespon dan menginginkan produk kita, pertanyaan yang kedua, apakah produk tersebut mampu menghasilkan profit? Nah, profit yang dimaksud di sini adalah bukan omset, bukan sales, tetapi adalah benar-benar uang pendapatan kemudian dikurangi dengan seluruh beban-beban pengeluaran, beban penjualan, operasional, dan lain sebagainya, dan masih menghasilkan nilai. Itulah profit. Ya. Jadi bukan pendapatan atau penjualan, tetapi profit yang memang dihitung berdasarkan sistematika atau laporan keuangan. Nah, untuk apa profit ini penting? Yaitu untuk kelangsungan bisnis Anda, tentu saja. Ya. Nah, ketika pertanyaan pertama bahwa orang
ingin membeli produk kita, ingin menggunakan produk kita, kemudian setelah itu terjadi transaksi, kita mampu menghasilkan profit, maka kita bisa bilang kita sudah melewati 2 checklist valid suatu bisnis. Ya. Kemudian apa yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah visibility atau can we build it? Nah, ini ada salah ketik ya. Can we build it? Artinya bisakah kita membangun bisnis ini? Bisnis yang orang suka dengan produk itu, di mana untuk produksinya kita bisa lakukan, kemudian penjualannya pun kita bisa lakukan, kemudian after sales-nya atau mungkin proses evaluasinya pun kita bisa lakukan. Kalau ide ini oke atau valid, maka ide bisnis Anda setelah dari 3 pertanyaan ini, maka Anda bisa meneruskan ide tersebut menjadi sebuah action plan. Nah, jadi ada 3, kalau salah satu dari 3 pertanyaan ini jawabannya adalah tidak atau Anda memiliki keraguan, maka sebaiknya Anda mengganti ide bisnis Anda dengan ide bisnis yang lain. Ya, kuncinya ada 3 ini. Nah, itu saja yang mau kita sharing terkait dengan bagaimana cara memvalidasi suatu ide bisnis. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.